saya boleh bahasa Melayu sikit-sikit. Oh, Melayu sikit-sikit bisa. Dia bisa bahasa. I study pelajar Malaysia. You are Muslim ya? Istri Malaysia. Ya. Eh. Iya, Sarawak. Sarawak. Halo geng, yoi. Kita ada di mana nih? Di Yiwu kita, geng. Kita ada di mana nih? Kita di Yiwu, geng. Kita lagi makan. Saya bersama Ramdan, geng. Ramdan Mustafa. Kita nggak belanja ya. Kita cuma suntuk aja di rumah. Ramdan kan lagi libur, geng ya. Jadi ini saya pakai ini, geng. Pakai Action 5 punya istri ya. Karena hujan ya, kondisinya lagi hujan, saya takut ya pakai DJI Pocket tuh, geng ya. Karena dia kurang bisa kena air, geng. Kalau ini kan agak tahan banting sedikit ya. Bismillah, kita makan dulu, geng ya. Ini udah siang, geng. Ramdan lagi libur, jadi dia main-main ke Yiwu. Jadi saya kawanin lah dia, karena saya udah tinggal di Yiwu ya. Enak, geng. Dia kalau di Yiwu ya harganya itu sedikit mahal ya. Ini harganya 20 yuan, geng. Ramdan pesen nasi ya, saya mie aja. Nanti sampai rumah kan makan lagi ya. Kita nanti tanya-tanya ya sama Ramdan gimana kuliahnya. Ini untuk kalian yang tanya-tanyain Ramdan mana bang? Ini Ramdan, geng. Ramdan itu susah dia dijumpainnya, geng. Dia jauh ya di Sosing. Saya juga udah jarang ke Sosing, geng. Karena kan libur istri itu kan seminggu sekali. Jadi saya balik ke Hangzhou. Susah saya untuk ke Sosing tuh, belum pas waktunya. Tapi saya pengen lah jumpain teman-teman ya yang di Sosing ya. Kebetulan teman-teman liburnya itu kan hari Jumat ya. Saya perginya hari Minggu, jadi belum pas waktunya. Mudah-mudahan lah, geng, ada bisa berkunjung ya. Ini tanya-tanya sama Ramdan gimana kuliahnya ya. Berapa tahun lagi dia di sini ya? Apa dia mau balik ke Indo selesai kuliah atau dia mau bertahan? Kasih saran ya. Lebih bagus Ramdan bertahan atau balik ke Indo? Ya, Dan? Apa, Bang? Dikasih minum ya, teh ya. Gimana kabar Dan, sehat Dan ya? Ini banyak ada yang tanyain kemarin, Bang Ramdan mana kuliah, jarang nampak katanya. Sini aja, Pak. Di Cina aja deh, geng. Gimana kuliah Dan, aman Dan? Alhamdulillah. Hujanan. Hujan ya? Hujan di sini, geng. Ini tahu nggak nama topan yang pada? Topan apa? Topan dolphin. Oh, nomor 2. Ya, baru baca berita tadi. Di Zhejiang lah, kenanya itu Zhejiang, daerah Zhejiang tuh yang kena rutenya. Topannya itu, dia jalan terus kan ke arah utara gitu. Jadi kita kena serpihan-serpihannya. Jadi kemarin di Hangzhou kan, aku balik Hangzhou kan, yang keluar Dan, gila. Apa ya, Mas? Nggak ada yang keluar orang. Jadi sepi aja komplek tuh. Ini libur Dan ya. Libur. Dosen gimana, dosen aman ya? Sambil makan kan ya, mohon maaf ya. Kalian apa? Enak kan? Ada harga, ada kualitas ya emangnya. Ada harga, ada kualitas ya. Ada yang di dekat rumah tuh berapa? 16 yuan. Harganya biasa aja dah. Rasanya biasa aja. Dan kayak mana kuliah di negara komunis Dan? Aman aja, Bang. Mau balik selesai kuliah atau mau bertahan Dan? Kami di sini dulu, Bang. Coba kerja sini dulu. Kerja sini. Dia kerja sini, geng. Mantap, doain ya. Ramdan kerja sini, geng. Mau di bagian apa Dan rencana? Bagiannya Apa aja atau ada pilihan spesifik, ada mungkin di bagian keuangan. awalnya mungkin apa aja sih, Bang? Awalnya mungkin apa aja ya? Yang ada peluangnya juga itu. Mungkin ya mau ikut ini abang lah, pindah ke IU kan. Ibu itu banyak kali kerjaan ditempelin di dinding tuh kan. Sama lah mungkin di China rata-rata seperti itu kan. Nah, kasih info lah, Bang, kalau ada lowongan, Bang. Nanti aku fotoin lah. Tapi dia nggak bisa libur kan? Ah, Nah itu resiko yang non government tuh kayak gitu. Ada libur ya. Tapi yang aneh ada mereka komunis kan. Komunis, kalau Indonesia kan berpikirannya kayak gimana gitu kan ya. Kayak kejam gitu kan. Tapi setiap kerjaan kan di China ini, kalau kita minta libur sholat Jumat gitu, dikasih Dan. Di Indonesia mungkin ya berpikirannya komunis tuh kayak kejam gitu ya, anti agama gitu ya. Tapi di China-nya lempeng-lempeng aja ya, sholat aja gitu ya. Jadi kemarin kan saya ngobrol-ngobrol sama Ramdan ini. Jadi di sela-sela Ramdan belajar di sekolah China ini, karena kuliah itu, dosennya si Ramdan itu hampir rata-rata komunis, bukan hampir rata-rata, semuanya komunis berarti Dan. Komunis dalam artian kan di Indonesia itu kan anti agama Dan ya. Tapi pernah ngobrol-ngobrol, komunisnya di China ini suatu kebanggaan Dan ya. Apa keuntungan komunis Dan? Dosennya itu kan komunis, dia ada suatu kebanggaan kan. banyak link kayak
banyak link untuk proyek kan. Ya dari pemerintahnya banyak ini. Nah, si dosennya kan komunis nih. China kan negara komunis gitu ya. China, Vietnam, Rusia kan komunis tuh. Ada digaji nggak sih kan Bagaimana? dari si partai komunisnya itu? Nggak ada juga. Malah dosennya harus bayar keanggotaan gitu. Berarti si kalau masuk partai itu harus bayar dan? Oh, harus bayar. Terus dan apa? Sumbang. Nyumbang itu ya? Ada persennya nggak sih? Ada persennya ya berarti ya? Berarti ini seru geng ya. Jadi selama ini kan kita bahasnya belanja, bisnis aja ya. Tapi ini salah satu, ini biar tahu, kita sama-sama tahu ya. Karena kenapa saya tanya gini, kita udah pernah bahas nih geng, cuman nggak sempat direkod. Saya kaget juga, untuk masuk partai komunis itu bukan orang sembarangan kan ya? Kalau berprestasi ya, masih pintar. Boleh misalnya selesai masuk SMP nih, mau masuk komunis nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus ada prestasinya gitu. Orang-orang pilihan juga ya. Orang-orang pilihan, nggak boleh sembarangan berarti. Tuh kan, beda ya dengan partai di Indonesia. Ke partai Indonesia kan kita nggak sekolah pun kalau kita loyalitas masuk aja di partai itu dan. Terus kalau si komunis nih harus berprestasi berarti. Berprestasi dalam bidang apa aja? Akademiknya gitu. Oh, dia lebih ke akademis ya. Berarti nggak boleh sembarangan geng ya. Keren juga sih. Jadi kenapa Ramdan tahu geng ya? Jadi setiap belajar di kelas itu dia ada menyisihkan waktu berapa menit gitu dan ya untuk curhat-curhat gitu ya. Dosen gitu geng. Untuk kalian yang pengajar ya, pendidik. Jadi nggak tahu ya di Indonesia ada atau enggak, tapi kalau di sini tuh dia ada berapa sesi tanya jawab gitu, apa keluhan mahasiswa dia gini. Jadi dia lebih dekat aja dengan mahasiswanya gitu. Jadi partai komunis itu nggak bisa masuk sembarangan geng, dia harus ada penyeleksian. Yang seleksi itu siapa dan? Dari partainya bang? Ada timnya. Ya, dari partainya sendiri. Berarti misalnya ada proyek nih di Cina, itu yang pasti pegang orang komunis. Ya penting dari bagian dari pemerintahnya, apa pemerintahnya nih direktur proyek itu. Misalnya dia harus partai komunis atau non komunis, ada orang nggak? Sekarang komunis kan di Cina, partai paling besar. Partai kecil-kecil ada tapi nggak seberapa. Oh, nggak dominan kali ya? Berarti selain komunis juga ada partai non komunis ya? Oh gitu. Kalau untuk ibadah gimana sih dan? Aman bang? Si dosennya izinin nggak? Izinin, misalnya ada kelas waktu jadwal Jumatan gitu. Minta izin aja ke dosennya, jadi diizinin. Dikasih ya? Mantap deh. Berarti yang selama ini kita pikir komunis itu agak kejam dengan masalah agama ya, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan geng gitu. Di kampus ada dosen killer nggak sih dan? Killer sih mana bang? Ada Telat 2 menit, cabut, keluar. aman-aman aja. Aman-aman aja. Berapa tahun lagi di sini dan? Tahun lebih lagi lah, 1,5 tahun lagi ya. 1,5 tahun lagi. Doain aja bang. Buat Tuh doain geng. Dosennya ada nggak dan? Tawarin, kamu selesai kuliah masuk ke perusahaan saya, ada gitu nggak? orang tuh. Tapi bisa dan? Bisa aja sih. Kalau emang berprestasi itu bisa aja di ada program gitu ikut ini gitu. Tesis mengenai apa dan? Ramdan S2 kan? Jadi kan tesis ya? Mengenai apa tesis? Lagi kayak cari topik tuh bang sekarang. Udah ada gambaran? Lagi baca-baca tesis yang lama gitu. Dari orang lama. Oh boleh gitu ya? Lagi cari referensi lah. Jurusan apa? Bisnis. Bisnis geng. Jurusan bisnis, ambil kuliahnya di China geng. Saran ya, buat Ramdan lebih baik dia kembali ke Indonesia kalau udah selesai atau menetap di China. Komen geng di bawah kan. Apa terkendala selama ini dan? Saya udah lama nggak jumpa Ramdan nih. Berapa bulan ya? Apa bang? Apa terkendala selama ini? Nggak ada bang, aman-aman aja bang. Aman-aman aja ya. Uang per bulan dari pemerintah China aman ya? Aman-aman. Masih aman ya? Makanan paling bang. Pengaruh makanan semua dan Orang Padang. saya juga ini dan saya geng ya makanan juga geng terkendala ya. Kayaknya nggak ada yang enak dan makanan di China ini bukan nggak enak ya maksudnya ini apa
tidak ada yang cocok di lidah kita dah. Bukannya enak dah. Ya di lidah mereka ya enak-enak aja ya, tapi kalau di lidah kita nih agak susah. Jadi selama ini kita makannya lanzolamin aja, geng. Ramdan nggak pernah dia makan yang lain nih. Jadi mahasiswa libur nih, summer holiday. Mahasiswa sekolah liburan ya. Banyak mahasiswa yang pulang kampung. Ramdan yang nggak pulang kampung. Kayak liburnya berapa bulan? 2 bulan dan ya? 2 bulan liburnya, geng. Bayangin tuh 2 bulan nggak ada kegiatan. Paling ngapain kegiatannya? Bawa tamu geng paling. Kita juga mau buka open trip ke China. Untuk teman-teman yang mau tanya masalah budget, mau open trip ke China, bisa hubungi kita. Mau bisnis, mau travel, silakan hubungi kita ya. Kita mau buka bisnis nih. Kalau belanja, biar kalian tahu masalah bisnis travel tuh, belanja di China itu seperti apa, nanti sama kita, geng. Harga open trip kita itu lebih murah dari open trip yang ada di sini, geng. Ini kita ada di distrik 1. Distrik 1 teman-teman udah tahu lah ya. Kemarin Ramdan bawa tamu dan ya. Bawa tamu dari Indonesia dan ya. Ramdan ini pacarnya orang China dan ya. Belum ada, Pak. Belum. Mau cari orang China apa orang Indonesia? Yang dapat aja, Pak. Orang China mahal kali ini ya. Apanya Pestanya. Bang kan nggak kayak besar ya? Dari 100 orang cuma 1 mungkin. Dan kenapa nggak pulang ke Indonesia? Udah berapa tahun? Udah 3 tahun ya? Kenapa nggak pulang? Tiket mahal, Pak. Tiket mahal. Ini daripada pulang, simpan aja. Simpen aja ya. Ada rencana buka bisnis nggak ada di Indonesia? Oh, belum ada. Belum ada ya? Di sini boleh ya? Jadi Ramdan itu tinggalnya di sini ya, dia sewa hotel. Hotelnya murah. Ramdan 90 yuan ya. Untuk sendiri bisa lah. Kalau saya jauh yang dari sini. Tinggal masih sama orang Dubai itu dah. Masih ya. Dia di mana sekarang? Balik ya? Pulang kampung dah. Anjir. Liburan ya. Mata uangnya enak kan. Mata uang kita yang agak peka sedikit mahal. Jadi satu kamar sama Ramdan itu orang Dubai, geng. Siap makan kita kemana? Kita muter-muter lagi yang siap makan ya. Kita siap makan, geng. Yo, kita mau kemana nih? Ke distrik 6 rencana ya. Cuman hujan di luar, geng. Kalau jalan itu ke distrik 6 5 menit. Ya sekitaran 5 menitan lah. Cuma nggak hujan. Kalau jalan kaki melalui si distrik ini sekitaran 3 kilo. Capek, geng. Ramdan katanya nggak enak badan dia. Tahu nggak kenapa nggak enak badan dia? Karena jarang jalan. Dia harus 10.000 langkah ya, geng ya. Kita udah siap makan ya. Jadi ini restoran halal, geng. Di Yiwu itu di distrik 1 dia ada restoran halal, geng. Jadi kalau kalian mau cari makanan halal ada di distrik 1, geng. Terus di distrik 2 juga tersedia. Tergantung sih kalian mau makan di mana. Yang jelas ada restoran halal, geng. Di Yiwu itu. Ya seperti biasa lah ya. Kalau kalian nggak tahu nanti lihat aja di YouTube saya yang lain, geng. Kita, geng. Saya bahas masalah restoran halal di kota Yiwu. Saya udah jarang ya upload video ya. Jarang udah upload video karena ini ya. Ini, geng. Lagi ada kerjaan sedikit. Ya nggak banyak lah, sedikit. Yang penting saya tetap upload ya. Ini nggak rame nih dan karena hujan. Yang pertama hujan, yang kedua ini, geng. Yang kedua liburan. Jadi orang banyak pulang kampung. Biasanya kalau tidak hari libur itu banyak orang kemari. Banyak yang tutup juga, ada sebagian yang tutup, geng. Nah, si distrik ini. Oke ya, kita let's go. Entah kemana kita yang jelas kalian tetap ikuti terus, geng ya. Entah kita muter-muter sini. Sekalian kita tanya-tanya barang yang apa mantap untuk dijadikan bisnis, geng ya. Yo, apalagi yang bagus dan bisnis di sini. Bisnis yang bagus yang ada profitnya. Salah satunya Apa aja yang bisa dijual? kain ya. Kemarin Ramdan cari kain, guys. Cari kain. Ada salah satu produk ya di Indonesia itu cari kainnya di China. Karena kenapa? Murah ya, lagi murah. Nah, terus jahitnya di Indonesia gitu. Bisa nggak kirim tekstil ke Indonesia? Bisa, guys. Cuman perlu ada sedikit tambahan apa nggak tahu lah, ada pengurusannya gitu lah, guys. Yang jelas bisa aja sih. Tapi saran saya lebih bagus beli bahan di sini, jahitnya di Indonesia, geng. Karena kalau jahit di China ini kita harus kontrol ya. Kan nggak semua orang yang datang ke China itu bisa stay lama, geng. Jadi saran saya di Indonesia aja jahitnya gitu. Tapi untuk
belanja bahan bisa geng di sini. Nah, kita mau ke mana nih Dan? Distrik 2. Distrik 2, distrik 3. Nggak tahu geng. Ini kita mau ke distrik lah nih. Kita mau cari ini geng. Mau lihat-lihat aja sih, nggak cari. Ini printer gitu geng. Printer 3D ya. Itu bisa yang buat mainan tuh geng. Cuman nggak tahu ya di distrik mana. Katanya sih di distrik 4 atau 5 gitu. Tapi ini kita lihat di distrik 3 karena di distrik 3 kan elektronik ya. Ini lagi rame orang nih geng di jalan. Jadi kita mau lewat sana ya, cuman ada polisi geng. Kita nggak pakai helm, tarik 2 lagi ya. Bonceng 2 lagi kita. Sebenarnya kalau jalan melalui distrik bisa aja ya, tapi lebih cepat naik kendaraan ya. Tapi ya risikonya itu hujan atau polisi. Nah ini distrik 2 nih. Ya ini distrik 2 nih gue ya. Cepat kan? Cepat. Man itulah. Macet kadang-kadang. Nah, macetnya di pintu masuk ya. Terkendala tuh biasanya si sistemnya tidak terbaca atau lama terbaca gitu ya. Makanya antriannya itu mengular. Nah, jadi parkir di sini tuh aman ya, tidak ada tukang parkir. Penting parkirnya itu sesuai dengan tempat aja, jangan di jalan gitu. Ini mobil nggak sih Dan? Bisa ya, sepeda bisa. Ini motor listrik. Jadi kalau kalian awal-awal pergi ke Yiwu itu pasti sedikit pening, pusing lihat ini ya, lalu lintasnya tuh pusing. Ini polisi dah tuh. Ini jalan-jalan kan. Oh bisa sini ya. Oke mantap, kita udah di distrik 2 guys. Bisa dari pintu utama, bisa juga di pintu-pintu kecil itu ya. Sini bisa nih dah. Aduh ya Allah. Kalau di distrik 2 itu ini dah geng. Kalian bisa cari apa ya untuk mesin-mesin gitu geng, kayak peralatan-peralatan bangunan. Nah di distrik 2 geng. Dan banyak lagi lah. Nggak hanya peralatan bangunan ya, salah satunya itu ada peralatan bangunan dan ada juga tas. Kalau tas-tas sekolah, tas apapun itu, koper di sini geng, di distrik 2. Oke let's go, kita masuk ya. Nah kan tas ini, nah ini tas nih geng. Ini sedikit sepi ya, yang rame itu di distrik 1 ya. Nah ini lantai 1 ini semuanya tas ya. Nanti di lantai 2 beda lagi guys. Jadi tasnya di sini itu nggak hanya tas kulit biasa aja geng. Di sini juga ada yang parasut. Jadi kalau kalian mau cari tas, nah, di distrik 2 ini geng, dia ada tas kulit, ada tas plastik, nah, seperti ini geng. Terus ada tas rajut. Jenisnya itu ada bermacam-macam lah. Nah ada yang model-model seperti ini juga ya. Kalau untuk pemakaian pribadi jarang dijual satuan geng. Ada, cuman jarang. Tapi ada geng untuk jual satuan gitu ya, untuk pribadi gitu. Tapi kalau untuk kalian mau jual lagi, misalnya kalian ada usaha ya, nah di sini geng carinya. Di lantai 1 ini tas semua. Nah ini koper ya. Nah ini koper semua dia jual geng. Segala jenis koper dia jual. Nah ini tas-tas rajut tuh geng. Nah kalau ini kan sepertinya dia jual satuan nih geng, retail ya. Nah ini kan jual satuan dia nih. Satuannya 35 yuan geng, tuh ada harganya ya. Di sini tuh, oh ini ada ini ya. Ada pameran Dan ya, atau gimana Dan? Kok jual di depan-depan ini Dan? Karena kan tumben-tumbenan ya. Ada jual di depan gini geng.
Kan ada 35, ada harga 35 nih, geng. Oh, banyak yang jual ya, bukan tas saja. Tapi dominannya tas, karena ini kan distriknya tas ya. Lantai 1. Kalau jual nih, geng. Satuan. Itu ada untuk mainan kucing nih, geng. Nah, ini. Oke, langsung pakai ya si bos nih ya. Udah beli langsung pakai deh ya. Kualitasnya oke, geng. Ini gantungan, geng ya. Nah, nih, suitcase and bag, school bag, gift bag, banyak nih. Sampai lantai 5 ya. Bisa kurang nggak bang di sini? Pandai-pandian kalian, geng. Biasanya dikasih sih, misalnya harganya 35 ya, paling dia kasih 30 gitu. Atau 33 gitulah, geng. Pandai-pandian kalian nawar. Nah, ini si kawan yang belakang ini nawar deh, geng. Pakai uang cash bisa bang? Bisa, dia pakai uang cash nih. Tapi alangkah lebih fleksibelnya kalian pakai Alipay lah. Karena pembayaran sini semuanya Alipay. Bisa pakai uang cash bisa. Ini kan semuanya ini berhubungan dengan elektrik kan ya. Nah, ini lantainya ini elektrik semua. Saya kalau mau beli baterai, ya, ini baterai. Ini khusus baterai aja, geng. Ada jual lain ya. Nah, ini LED semua ada jual. Oh, ini ada ini gamebot, geng ya. Ini apa, proyektor, geng ya. Nah, ini proyektor untuk infocus ya. Ini tempat HP, geng. Kalau kalian berkendara, nah ini jenis-jenisnya nih, geng. Dari kualitas yang biasa aja sampai yang kualitas yang paling bagus, geng. Ini dan apa nih, Dan? Keren ya. Ini botol untuk di kendaraan, Dan. Oh, ini gak, Dan. Pernik-perniknya sepeda. Jadi misalnya kalian bingung-bingung ya mau cari apa gitu, misalnya kalian mau cari baterai, udah jumpa di satu toko ya, udah kalian tanya harganya udah dapet, kalian mau cari yang murah lagi ya, kalian cari lagi yang di toko yang lain. Harganya itu bersaing, geng, cuman harganya itu tidak beda-beda jauh, geng. Paling bedanya itu 5 sen atau 1 yuanan gitu, geng, harganya, karena mereka udah punya standar harga sendiri ya. Kita masuk di ini nih, geng, distrik cewek. Peralatan apa ya, semualah, sabun cair, sampo, apalagi alis, kuku ya, yang berhubungan dengan cewek lah, geng. Toiletnya aja beda, geng, dari yang di distrik lain ya. Ini agak sedikit bagus ya. Nah, ini semuanya yang berhubungan dengan cewek nih, geng. Nah, ini kayak nail, apa, kuku ya, kuku hias gitu. Ini kebanyakannya orang-orang Arab, geng, kalau di sini nih. Orang kulit hitam, ada juga orang Arab yang belanja karena mereka bawa ke negaranya ya. Biasanya mereka itu sudah punya ini, geng, minimarket atau jual di online juga mereka. Jadi semuanya di sini yang berhubungan dengan cewek, geng. Kebanyakan di distrik 2 lantai 3. Kalau kalian mau cari-cari peralatan salon, nah di daerah sini, geng. Kosmetik lah. Kebanyakan di sini orang-orang Arab dan kulit hitam, geng. Nah, belanjanya bisa banyak, bisa sedikit juga, geng, sini. Ini didominasi kebanyakannya itu orang kulit hitam, geng. Dari Afrika kebanyakan di sini, geng. Nah, yang dari Arab ada juga, yang Arab gitu, negara-negara Arab ya. Sini biasanya mereka itu lihat sampelnya di toko ini, terus mereka datang ke pabriknya untuk buat nama brand sendiri. Jika mau pakai brand dari China bisa juga, gitu, geng. Nah, dia nanti ada di, kan ini ada dipamerin, geng. Nah, ini maklonnya, geng. Nah,
dia udah ekspor ke sini, geng. Nih negaranya. Ini seperti ini, geng. Malah kecantikannya. Nah, ini pabrik yang ada di China ya. Pabriknya ada ya. Ya kalau kalian mau buat bisnis kosmetikan datang ke sini, geng. Parfum ini, geng. Untuk yang belinya itu MOQ-nya itu di bawah 100, saran saya lebih bagus di Indonesia lah, geng. Karena di sini itu udah model ratusan ke atas, geng, nggak sampai menyentuh ribuan ya. Karena kan di sini banyak ya, dan di sini murah-murah, geng. Memang mereka ini produksinya model banyak gitu, apapun adanya. Nah ini yang spray-sprayan ya. Ini udah kosmetik pula ya, dan dominannya orang Arab, dan misalnya kalian mau cari parfum ya, parfum mau wangi apa kalian tinggal bilang aja. Kalian tinggal bawa sampel ya parfum yang kalian inginkan apa. Misalnya kalian mau parfum Chanel, kalian punya parfum Chanel ya, nah kalian bawa ke tempat mereka. Mereka itu bisa buat, geng, dengan wangi yang mirip gitu. Jadi makanya banyak orang-orang yang kemari itu mau buat parfum, dia bawa sampel parfum yang mereka mau buat, geng. Parfum box. Nah, ini. Dia cuman khusus jual box, geng, untuk parfum. Mau jenis apa kalian ada nih sama dia nih. Nah, nih. Parfum box. Ini jual parfumnya, geng. Ya kan? Dominannya emang orang-orang kulit hitam, geng. Karena kenapa ya dominannya orang-orang Arab, orang kulit hitam dari Afrika tuh ya. Untuk kirim dari China ke negara mereka itu peraturannya tidak seketat dengan ngirim barang dari China ke Indonesia, geng. Gitu, itu aja, geng, lihatnya. Ini kita udah dapet resinnya, geng, tapi nah ini resinnya nih, ini hasilnya. Nah, kita bisa buat seperti ini kalau kita beli mesinnya, geng. Mesinnya itu ada dijual di sini, geng, sama mereka ya. Ya, ini dan ini 3D printing ya. Yang modelnya seperti ini nih. Ini, geng, lihat nih, bagus ya. Kita bisa buat jadi gantungan kunci seperti ini, geng. Mesinnya ini banyak nih. Resinnya kan warna ya, mau warna apa nih kan? Seperti ini kan. Warnanya ini kita bisa pilih sini. Dia mesinnya itu beda dengan si resinnya ini. Tadi kan kita carinya kan mesin ya, yang ada resinnya ini. Makanya kita tanya mesinnya ada nggak dia. Kita tanya harganya, geng. Salah satu peluang bisnis juga di Indonesia, geng. Kita tanya ya berapa harganya. Cantik ya. Dia bisa bahasa Inggris. Berapa satuannya, dan? Cek dulu ya. Oh, dia nggak ready di sini ya? Oh. Apa? Dia cuman ready materialnya aja ya. Oke, mantap. Di dalam ini seperti ATK gitu, geng. Ada gunting, ada klip gitu, geng. Saya boleh bahasa Melayu sikit-sikit. Oh, Melayu sikit-sikit bisa. Dia bisa bahasa. I study pelajar Malaysia. Belajar di Malaysia? Ya. Kuala Lumpur. Iya, Kuala Lumpur, Perak. Perak. Oh, Perak. Dia Muslim, geng. Dia Muslim ya? Yes, I'm Muslim. Ya, mantap. Dia belajar di Malaysia di Perak tapi. Jadi di sini tuh ada 50 color kayaknya. Ini. Mantap. Kita disuruh ke kantornya, geng. 10 menit ke kantornya, geng. Antara mau dan tak mau ya, karena sedikit jauh tuh, geng, kalau 10 menitan ya. Kami Malaysia. Istri Malaysia. Ya. Iya. Sarawak.
Sarawak. Istrinya orang Malaysia. Cina deh. Hah? Istri Cina. Oh really? Istri saya Cina. Hangzhou. Hangzhou. Ya. 那杭州，那你中文也会说了吗？ Apa? 会说中bisa bahasa Cina. Mi itian-tian lah. Itian-tian lah. 一点点。 Itian-tian lah. 你可以听懂我们说的话 Apa? You Okay, can, itian-tian lah. you can understand we say Chinese. Chinese ya. So I still you learn. can go to the office, right? Office ah. Bang mau pergi. No, Far. Jauh. 1 kilometer something. 1 kilometer. you can go. Apa? Go. Now it's Pak besok ya. Tomorrow lah. Tomorrow. Besok lah, besok. tomorrow I can Yeah. pick you from your hotel. Esok lah kita pergi ya. Iya. Dia bisa bahasa Malaysia. I will, Boleh, boleh. I will text you if you want to. Okay. Ya, insyaallah ya. It's near, right? Yeah. So for the maturity we have many Yeah. types. Yeah. For the machine we don't have much types. Okay. For the maturity we have. Material. Dia banyak materialnya, geng. Dia ini ada 50 warna nih. 3D printing, right? Print material, right? No, have the stationery. For now, no. For now, for Jadi banyak geng kita mau buat jenisnya ya. Nah, ini seperti ini, geng. Nah, ini kalau dijual satuan itu di sini tuh, geng, antara 20 yuan sampai 30 yuanan, geng. Nah, kita bisa dapat banyak kalau kita punya mesinnya. Dah. Oke, thank you. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Bye bye. Nggak usah lah, geng ya. Ke kantornya jauh dah ya. Sedikit jauh lah, kalau 10 menit ya. dekat sebenarnya. Dekat ya? Ntar lah kalau mau sana. Ya nanti lah, geng ya. Kabarin aja dia. Kalau kita mau ke kantornya nanti kabarin dia, geng. Ya harganya berapa, Dan? Ada dikasih tahu sama dia? Macam-macam mesinnya. Oh, dia banyak mesinnya ya? Iya. Oh, dia banyak mesinnya, geng. Dan mesinnya itu dia macam-macam jenisnya. Dia tuh ada beberapa warna, geng. Dia ada 3, 4. Ini yang terbaru kayaknya ada yang 5 ya. Dia masing-masing resin itu ada banyak warnanya. Dia itu memiliki 50 warna, geng. Tadi yang kita udah lihat ya, 50 warna. Dia seperti itu, geng. Bisa bentuk apapun. Nah, gitu. Jadi tadi ke kantornya. Dia mau ajak kita ke kantor. Dia muslim. Istrinya orang Malaysia, Pak. Sarawak. Dia kerjanya di China, geng. Oke lah, geng, gitu aja lah petualangan kita hari ini. Sekarang kita udah jalan-jalan virtual tadi ya. Mantap lah. Komen di bawah kalian mau cari barang apa, geng. Nah gitu aja lah, geng ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. See you and bye-bye. Bye bye, see you.